Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, sekarang kita akan belajar membuat soal di LMS. Silakan menuju kelas Anda. Misalnya saya pilih Matematika Peminatan kelas 10 MIPA. Langkah selanjutnya adalah kita menghidupkan editing. Ya, klik di anak panah ini. Kemudian turn editing on. Misalnya kita akan buat soal untuk ulangan harian vektor. Kita klik Add an activity. Lalu kita akan pilih quiz. Tetapi sebelum membuat soal, sebelum membuat quiz ini, terlebih dahulu kita harus mempunyai bank soal. Karena itu kita kembali ke sini, kemudian pilih more. Ya, di course administration kita ke question bank. Lalu klik question. Ya, kita buat kategori dulu. Klik kategori. Kemudian edit kategorinya. Kita tulis penilai atau PH saja. PH. Penilaian harian vektor. Kemudian klik add kategori. Ya, klik penilaian harian vektor.
Kemudian ini kita klik create a new question. Misalnya kita pilih yang ganda. Lalu klik add. Misalnya di sini nomor satunya kita tulis PH vektor 1. Kemudian pernyataannya kita tulis di sini di question text. Misalnya besaran yang mempunyai besar dan panjang dan arah disebut titik-titik. Kemudian jawabannya atau pilihan gandanya kita tulis di sini. Ini shuffle itu maksudnya shuffle the choice artinya kita bisa mengacak option. Kalau kita mau mengacak option, maka kita centang. Tapi kalau tidak, ini dimatikan. Ya. Untuk option yang terurut, sebaiknya jangan hidupkan ini. Tapi kalau untuk option bebas, seperti kata-kata, itu boleh menghidupkan pengacakan option. Kemudian ini kita pilih apakah ABC kecil ini atau ABC yang besar. Kita pilih ABC yang besar. Lalu di pilihan pertamanya kita tulis misalnya vektor. Pilihan kedua skalar. Pilihan ketiga anak panah. Pilihan keempat garis. Pilihan kelima ruas garis. Ini kuncinya adalah vektor. Jawabannya adalah vektor. Jadi kita beri grade-nya. Kalau dia jawab vektor, maka grade-nya adalah 100%. Kita klik 100%. Selain dari itu harus pilih none. Selanjutnya, klik Save Change.
Untuk nomor berikut, create lagi. PH vektor 2. Pada soal yang mengandung equation atau gambar, tidak mungkin kita mengetikkan soal itu di question text ini. Oleh karena itu, kita jadikan dulu soal itu sebagai gambar. Jadi kita ambil dari soal yang sudah disiapkan di Word. Misalnya seperti ini, tidak mungkin kita langsung ketik di dalam LMS. Karena itu kita harus jadikan gambar. Dengan cara tekan tombol print screen. Itu ada di bagian kanan atas di jajaran tombol fungsi. Kemudian pilih daerah yang akan kita ambil. Seperti ini. Lalu klik simpan. Nah, mungkin kita simpan di folder yang sesuai. Ya, ini kita namakan nomor 2. Selanjutnya, soal tadi kita masukkan sebagai gambar. Lihat di sini. Klik insert or edit image. Klik ini. Kemudian cari upload a file, choose file, klik choose file. Ya, ini sudah siap di-upload. Kemudian klik upload this file. Ya, di sini ketik sembarang huruf. Di bagian sini. Ketik sembarang huruf. Kemudian klik save image.
Selanjutnya, ini kita matikan saja. Kemudian, number the choice, itu kita pilih yang no numbering. Kalau soalnya gambar, itu harus pilih no numbering. Kemudian di sini kita ketik A, B, kemudian kita pasang kunci seperti tadi. Lalu klik Save Change. Ya, ini soal nomor 2. Jika bentuk pengeditannya sama, saya sarankan untuk memakai duplikat supaya hanya mengubah yang seperlunya saja untuk soal-soal berikutnya. Misalnya soal nomor berikutnya adalah saya menggunakan lagi image. Jadi saya pilih duplikat. Kemudian di sini kita ubah. Ini nomor 3. Lalu yang ini kita hapus. Ya, kita pilih dari gambar yang sudah disiapkan terlebih dahulu. Apabila soal yang kita susun ternyata ada yang salah, kita bisa mengedit soal itu. Misalnya seperti ini. Ini soal yang hanya mempunyai pernyataan, pilihannya tidak ada. Maka kita pilih edit di sini. Ya, yang kita edit hanya soalnya, kuncinya tetap.
Ya, cukup. Ini soalnya 1 sampai dengan 10. Ya, nomor 9 yang tadi hanya pernyataan sudah ada pilihannya. Sekarang kita kembali ke kurs. Ya, kita tambahkan aktivitasnya, yaitu kuis. Kita pilih yang kuis. Kemudian add. Sini penilaian harian vektor. Bisa kita tambahkan deskripsi di sini. Misalnya mata pelajaran kemudian kita tampilkan. Kalau tidak tampilkan ini dibiarkan. Tapi kalau mau tampilkan ini harus dicentang. Kemudian timingnya kita klik. Open quiznya ini kita centang dulu. Misalnya tes dibuka tanggal 18 Mei. Kita pilih 18 Mei. Pukul 8, misalnya pukul 8.00. Kemudian ditutup pada hari yang sama. Sampai dengan jam 8 malam misalnya. Berarti kita pilih pukul 20. Ini lamanya. Misalnya kita tetapkan 30 menit. Grade. Ini misalnya 100. Ini semacam nilai maksimum.
yang ini maksudnya tes itu bisa dikerjakan berapa kali. Ya, kita pilih misalnya sekali saja. Kemudian review option. Kita lihat. Kalau kita menghendaki jawaban yang benar dan salah itu ditunjukkan setelah siswa menjawab semua soal, maka kita biarkan semua ini hidup. Tapi kalau kita hanya mau menampilkan skornya tanpa menunjukkan jawaban yang benar atau salah, maka semua centang di sini harus dimatikan kecuali mark itu dihidupkan. Lalu klik save and return. Nah, kita ubah saja. Ya, sekarang sudah tersedia ini. Tapi ini soalnya belum ada. Karena itu kita klik. Ya, ini. Soal dikerjakan sekali, kemudian dibuka tanggal 18. Seperti yang kita setel tadi. No question. Soalnya belum ada. Belum ada soal yang ditambahkan. Belum ada pertanyaan yang ditambahkan. Karena itu kita klik edit quiz. Nah, tadi kalau di pilihan itu kita matikan ini pengacakan option. Tapi kalau di soal sebaiknya ini dihidupkan supaya soalnya diacak. Bukan optionnya yang diacak tapi soalnya diacak. Sehingga antara siswa yang satu dan yang lain urutan soalnya berbeda. Kita centang. Kemudian untuk menambahkan soal dari bank soal kita pilih di sini. Kita klik anak panah yang ini. Kemudian from question bank. Jadi kita ambil soalnya dari bank soal. Ya, ini soal-soal yang kita susun tadi, tinggal kita pilih. Tinggal kita centang. Kalau semua ini kita ambil, maka kita klik sini. Tapi kalau nomor tertentu saja yang akan kita pilih saja nomor-nomor itu. Saya pilih semua. Selanjutnya klik Add Select. Ya, kita pilih
Grade maksimumnya adalah 100. Di sini harus diubah 100. Kemudian save dulu. Yang ini setiap nomor, kalau skornya hanya 1, 10 nomor tidak sampai 100. Karena itu kita ubah. Klik pada tanda pensil ini. Kemudian ketik 10. Karena 10 nomor, jadi setiap nomor 10 skornya. Enter. Sudah selesai. Kita save lagi. Kemudian kita kembali ke kurs. Kita coba klik penilaiannya. Ya, ini kita bisa preview dulu. Misalnya kita coba jawab. Setelah mengklik finish attempt, kemudian kita submit all. Ini waktunya masih 27 menit. Submit all lagi. Ya, di sini skornya 50 dari 100. Demikian Bapak Ibu, bagaimana caranya kita menyusun soal di LMS. Terima kasih.